Jadi pada waktu panah yang berapi itu dilontarkan untuk menyerang mereka saudara yang kasih oleh Tuhan, maka pada waktu mengenai kulit, panah api tersebut langsung mati. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Paulus. Kita harus menggunakan perisai di dalam peperangan rohani kita, supaya pada waktu panah api iblis dilontarkan untuk menyerang hidup saudara, ada perisai yang akan memadamkan panah api dari si jahat ini. Saudara akan terlindungi, saudara akan aman, saudara tidak mudah diserang oleh panah api dari si jahat. Pada waktu panah api itu datang menyerang saudara, panah api itu tidak bisa membakar saudara yang kasih oleh Tuhan, dia akan langsung mati. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali kita bisa berkumpul bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Beberapa waktu kemarin kita sudah mendengar mengenai sabuk oleh Tuhan, kebenaran. Dan kita akan melihat saat ini mengenai perisai iman. Ada 3 senjata yang sudah kita pelajari, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada baju sirah, kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ikat pinggang kebenaran, sabuk kebenaran saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai perisai iman. Kita melihat bersama-sama dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini. Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-11, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekali lagi dalam ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diminta untuk di dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, apapun saudara, kita harus terus mempergunakan perisai iman. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, perisai ini sebagai perlindungan, pelindung yang utama dalam kehidupan kita. Prajurit pada waktu itu saudara, mereka memegang sebuah perisai yang akan melindungi tubuh mereka dari senjata yang dilontarkan kepada mereka. Dalam kamus bahasa Indonesia saudara yang kasih oleh Tuhan, saya melihat perisai itu alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Jadi alat yang dipakai untuk melindungi diri, untuk menangkis senjata. Ada yang terbuat dari kulit, dari kayu, dari besi, dan sebagainya. Atau juga dikenal sebagai tameng, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu penting perisai bagi prajurit yang akan melakukan peperangan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit yang sedang berjuang melawan roh-roh jahat di udara.
Firman Tuhan berkata, di dalam segala keadaan, di dalam kondisi, dalam situasi apapun juga, engkau harus punya perisai, saudara yang kasih oleh Tuhan. Harus punya perlengkapan. Sebab pada waktu senjata dilontarkan, saudara-saudara bisa menangkis, saudara bisa bertahan. Tidak mudah senjata musuh untuk datang menyerang kehidupan saudara. Perisai ini diambil dari bahasa Yunani, saudara. Tureos. Tureos ini, saudara, memiliki dua pengertian. Yang pertama itu perisai yang bundar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terbuat dari baja, ada juga yang terbuat dari besi, saudara yang kasih oleh Tuhan, 40 cm, bisa juga ada yang 70 cm, dan mungkin ada yang lebih besar. Yang kedua, tureos ini, saudara, memiliki pengertian yang kedua, yaitu perisai persegi panjang, itu seperti pintu, dan dapat menutupi seluruh tubuh. Perisai yang dimaksud oleh Paulus, saudara, dalam Efesus pasal 16 ayat 6 ayat 16 ini, saudara, itu perisai yang seperti pintu, saudara. Karena itu ada kata tura. Tura ini pintu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ini terbuat dari kayu, saudara. Dia terbuat dari kayu, kemudian kayu itu dilapisi oleh kulit yang begitu tebal, bisa sampai 7 lapisan kulit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian di pinggir-pinggir dari perisai itu dilapisi dengan, dilindungi oleh besi, saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya dia tidak gampang koyak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam formasi perang orang Romawi, saya lihat itu ada namanya formasi Phalanx, dan juga dalam legiun mereka, saudara, mereka punya formasi yang terkenal, yaitu testudo, saudara. Jadi seorang prajurit Romawi, saudara, pada waktu dia memakai perisainya, itu perisai kurang lebih bisa sampai 1,5 meter. Jadi pada waktu dia bertunduk, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu perisai bisa melindungi seluruh tubuhnya. Nah, dalam formasi testudo, saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang prajurit akan melindungi tubuhnya, dan di sebelahnya juga, saudara, ada prajurit lagi yang memakai perisai. Jadi mereka akan berbaris, saudara, menjadi sebuah benteng perlindungan. Kemudian prajurit yang di belakang, saudara, dia akan mengangkat perisainya, dia akan menaruh perisainya di atas dari perisai temannya, saudara. Kemudian seterusnya. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, formasi ini, saudara, begitu sukar. Untuk apa? Untuk ditembus oleh musuh. Panah-panah yang terus dilontarkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Terkadang mata dari panah itu, saudara, itu dicelupkan ter, kemudian dibakar. Jadi pada waktu panah yang berapi itu dilontarkan, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka perisai itu melindungi. Nah, kulit yang beberapa lapis di depan, saudara, itu terkadang mereka rendam dengan air. Nah, kulit itu menyimpan air. Jadi pada waktu panah yang berapi itu dilontarkan untuk menyerang mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka pada waktu mengenai kulit, panah api tersebut langsung mati. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Paulus. Kita harus menggunakan perisai di dalam peperangan rohani kita, supaya pada waktu panah api iblis dilontarkan untuk menyerang hidup saudara, ada perisai yang akan memadamkan panah api dari si jahat ini. Saudara akan terlindungi, saudara akan aman, saudara tidak mudah diserang oleh panah api dari si jahat. Pada waktu panah api itu datang menyerang saudara, panah api itu tidak bisa membakar, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia akan langsung mati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, untuk terus kita melihat anugerah dan perbuatan Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini berkata, pergunakanlah perisai. Perisainya apa, saudara? Iman. Iman adalah pistis dalam bahasa Yunani. Ini adalah iman kepada Yesus. Bagaimana
kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bukan percaya kepada kekuatan manusia, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita nggak percaya kepada kekuatan diri kita sendiri. Kita nggak mempercayakan hidup kita kepada pangkat, kepada jabatan kita. Tapi bagaimana kita mempercayakan Tuhan seutuhnya hidup kita, mempercayai Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi. Firman Tuhan berkata, di dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan mau, sudah dikasih oleh Tuhan, perisai iman itu ada dalam hidupmu. Bagaimana imanmu kepada Tuhan? Engkau mempercayai Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun juga, hatimu, imanmu, percayamu itu kepada Tuhan. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Engkau sering mendengar firman, engkau sering membaca firman Tuhan, itu akan menambahkan imanmu. Engkau akan punya iman yang bertumbuh, kata firman Tuhan. Orang yang selalu mendengar firman, dia akan memiliki iman yang teguh. Orang yang sering membaca mendengar firman akan memiliki iman yang besar, kata firman Tuhan, bahkan iman yang sempurna. Sudah yang kasih oleh Tuhan, pada waktu orang mendengar firman, orang itu diselamatkan oleh karena iman, karena mendengar firman. Pada waktu engkau sering membaca firman Tuhan, maka engkau akan berpegang kepada kebenaran oleh karena engkau membaca firman Tuhan. Dengan iman engkau berpegang kepada kebenaran. Karena engkau sering membaca firman Tuhan, maka dengan iman engkau tidak takut menjalani hidup. Meskipun berbagai macam goncangan, situasi, tantangan, masalah yang terus silih berganti, engkau memiliki iman. Karena imanmu percaya akan kesanggupan, kuasa Allah yang akan menolong dan membela hidupmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus memakai perisai iman? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Tanpa iman seorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Engkau harus punya iman. Dalam Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita harus hidup oleh iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Maka dalam Yohanes 1 ayat 5 dan 4, saudara, Yohanes 1 ayat 5 dan 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, saudara. Yang mengalahkan dunia itu apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Iman. Iman, saudara, bisa mengalahkan dunia. Makanya iman adalah perisai iman, itu penting, saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk engkau bisa memadamkan api dari pekerjaan si jahat yang dilontarkan kepadamu. Perisai iman adalah bagaimana sikapmu yang tidak goyah terhadap Tuhan. Imanmu, percayamu yang tidak mudah bimbang, yang tidak ragu. Bagaimana engkau mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam situasi apapun juga. Engkau percaya bahwa engkau tidak sendiri. Engkau percaya bahwa engkau tidak ditinggalkan. Engkau percaya bahwa engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Engkau percaya bahwa hidupmu akan dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita menggunakan perisai iman? Tadi kita sudah melihat mengenai perisai dan iman. Nah sekarang perisai iman itu bagaimana kita gunakan?
di dalam perjalanan kerohanian kita, saudara. Yang pertama, melalui doa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kita menjalani hidup kita, ada banyak hal yang kita hadapi. Nah, salah satu untuk kita bisa berhubungan dengan Allah dan untuk melihat kuasa pertolongan, anugerah dan kasih karunia Tuhan, itu melalui doa kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana engkau beriman kepada Tuhan melalui doamu kepada Allah. Kita sudah melihat bagaimana Matius 21, pernah saya angkat ini dalam ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemudian Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita lihat Yakobus 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada banyak hal, persoalan, tantangan, masalah silih berganti. Ada banyak hal yang engkau hadapi, pergumulan demi pergumulan, situasi sulit, situasi sukar engkau hadapi dalam perjalanan hidupmu. Sudah yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar kita. Di dalam segala keadaan kita mempergunakan perisai iman. Dan bagaimana kita pergunakan perisai itu? Salah satu, saudara, melalui doa kita kepada Tuhan. Bagaimana engkau sampaikan keluh kesahmu, penyerahanmu kepada Tuhan di tengah-tengah engkau menghadapi situasi sulit, situasi sukar dalam hidupmu. Bagaimana engkau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, percaya, maka Dia akan bertindak. Yang kedua, melalui perkataan. Bagaimana pada waktu kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini, kita memperkatakan perkataan iman. Aku percaya akan janjimu Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan dalam hidupku. Di tengah-tengah engkau menghadapi mungkin kondisi yang berat, engkau sedang bergumul dengan persoalan, mengapa keadaan ini engkau alami? Engkau perkatakan perkataan iman. Rancangan Tuhan untukku bukanlah rancangan kecelakaan. Katakan, rancangan Tuhan adalah berkat hari depan yang penuh harapan. Perkatakan perkataan iman. Segala sesuatu yang terjadi, engkau katakan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagaimana hatimu? Bagaimana hidupmu, saudara? Engkau taruh kepada Tuhan. Engkau percaya Tuhan sanggup untuk membela hidupmu. Tuhan sanggup untuk menolong hidupmu. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar terhadap segala situasi yang kau alami. Perkataanmu adalah perkataan iman. Engkau mengklaim janji-janji Tuhan. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Jalan keluar saya akan terima dari Tuhan. Saya akan lihat pertolongan, saya akan lihat mujizat. Saya akan melihat kemenangan. Saya akan melihat bagaimana Tuhan akan membela saya. Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menuntun saya. Di tengah-tengah engkau mengalami keraguan, saya serahkan segala satunya kepada Tuhan. Saya percaya kasih karunia Allah akan menjadi bagian hidupku. Selain engkau berdoa, engkau menyampaikan perkataan-perkataan iman. Yang ketiga, bagaimana kita mempergunakan perisai iman? Doa dengan iman, perkatakan perkataan dengan iman. Yang ketiga, dengan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Selain engkau berdoa, saudara yang kasih oleh Tuhan, selain engkau memperkatakan perkataan iman, engkau harus bertindak. Saya percaya Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan buka jalan. Saya percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan engkau harus bertindak dengan iman. Melangkah dengan iman. Bekerja dengan iman. Berbuat dengan iman.
Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Nah sekarang kita akan masuk. Apa saja panah api dari si jahat ini? Tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan, apa saja panah api yang bisa dilontarkan oleh kuasa kegelapan untuk menyerang kita. Dan kita harus menangkalnya dengan perisai iman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu di sini saya bawa adalah yang pertama, meragukan Tuhan. Iblis menyerang engkau untuk engkau meragukan akan Tuhan, untuk engkau meragukan akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana supaya engkau ragu mengenai Tuhan? Apakah Tuhan akan menolong saya? Hidup kita kan penuh dengan tantangan dan persoalan. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pergumulan demi pergumulan, tidak pernah akan berhenti dalam hidup saudara. Bagaimana pada waktu engkau menghadapi itu, iblis datang dengan keraguan, menyodorkan keraguan kepadamu, engkau tidak akan terima pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Engkau tidak akan melihat kuasa Tuhan. Dia akan membuat engkau ragu terhadap apa? Terhadap kuasa Allah untuk bekerja, menolong engkau, untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah yang engkau hadapi. Bagaimana kita pergunakan perisai iman? Engkau datang di dalam doa. Saya percaya Tuhan akan menolong hidup saya. Saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya percaya tangan Tuhan yang perkasa akan membukakan pintu berkat dan kasih karunia dalam hidupku. Saya percaya anugerah Allah akan melimpah. Perkatakan perkataan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Perkatakan dengan perkataan iman. Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk berikan jalan keluar. Tuhan sanggup untuk membela. Kita tangkis dengan perkataan iman. Kemudian engkau melangkah dengan iman. Jangan takut dan goyah. Dia buat bagaimana supaya engkau meragukan janji-janji Tuhan. Meragukan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya untuk menghancurkan, menipu engkau. Supaya imanmu goyah. Kita lihat bagaimana Hawa. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah. Dia menggoda Hawa. Dia mengguncangkan hatinya. Supaya apa? Supaya dia tidak melakukan kebenaran firman Allah. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita harus berhati-hati pada waktu kita menghadapi panah api dari si jahat ini. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia berusaha supaya engkau meragukan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Tuhan baik, ada orang berkata, mengapa Tuhan mengizinkan saya harus mengalami situasi sulit dan sukar ini? Kalau Tuhan baik, mengapa sampai Tuhan mengizinkan saya harus kehilangan pekerjaan? Iblis menggoncangkan hati orang-orang percaya. Kalau Tuhan baik, mengapa engkau diizinkan harus mengalami sakit penyakit seperti itu? Di mana belas kasihan Tuhanmu? Di mana kasih Tuhanmu? Di mana Tuhanmu yang penuh dengan kasih? Dia ingin menggoncangkan kehidupan orang-orang percaya supaya mereka meragukan akan kemurahan Tuhan. Dan banyak orang karena mereka kecewa sudah yang kasih oleh Tuhan. Ini sangat berbahaya. Iman mereka goyah. Di dalam segala keadaan kita harus mempergunakan perisai iman. Ini akan mengingatkan kita pada waktu kita mengalami keadaan sulit dan sukar, kita ingat firman Tuhan. Iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Engkau ingat firman Tuhan, mengucap syukur di dalam segala keadaan, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita ingat dalam kondisi yang dialami oleh Ayub, di tengah-tengah kesukaran yang begitu sulit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita ingat kepada firman Tuhan, dia tidak menyangkal Tuhan. Amin. Kita perkatakan firman Tuhan, Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Tuhan masih membela hidup saya.
Pada waktu engkau mengalami panah api dari si jahat untuk meragukan kasih, anugerah, kebaikan Tuhan, katakan kasih Tuhan tidak terbatas di tengah-tengah kondisi yang saya alami. Tuhan tahu apa yang saya alami. Tuhan akan beri kemampuan kepada saya. Engkau pergi, hai kuasa iblis. Amin saudara. Perkatakan perkataan iman. Kemudian yang kedua, panah api iblis itu datang untuk memberikan keputusasaan saudara. Bagaimana supaya engkau putus asa menghadapi kehidupan? Supaya engkau putus asa menghadapi keadaan? Supaya engkau menyerah dengan hidupmu terhadap apa yang engkau hadapi, terhadap kesulitan yang engkau alami, terhadap beban yang engkau hadapi, terhadap hidupmu, supaya engkau menyerah dan putus asa. Saat harapanmu tidak tercapai, saat keinginanmu gagal, saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia akan memberikan panah api untuk keputusasaan kepadamu. Kita lihat saja Elia, saudara. Elia seorang yang begitu luar biasa. Dia bisa berdoa, kemudian tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian dia berdoa lagi. Dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar korban, bahkan seluruh air yang berada di sekitar korban yang telah dibangun oleh Elia. Begitu luar biasa kehidupan Elia, tetapi dia pernah putus asa, bahkan meminta Tuhan, ambil saja hidupku, ambil saja nyawaku. Pada waktu surat datang kepada Elia oleh Isabel bahwa dia akan dibunuh, dia merasa seluruh usahanya untuk Tuhan sia-sia. Bangsa Israel tidak hidup dalam pertobatan. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan, tetapi kenyataannya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Isabel. Dia putus asa melihat kondisi yang ada dan berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Dia kehilangan harapan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus hati-hati seperti ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terkadang pada waktu kita menghadapi kondisi sukar, kita gagal, kita menghadapi keadaan yang terpuruk, menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan engkau inginkan, keadaan yang sulit engkau alami, itu bisa membuat engkau putus asa dan kehilangan harapan, dan merasa engkau sia-sia, hidupmu tidak berharga, hidupmu tidak bernilai, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat Elia, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati terhadap panah api si jahat, di mana engkau mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Kita belajar kepada firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala keadaan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Segala sesuatu tidak ada lagi harapan, segala sesuatu tidak ada lagi jalan keluar, segala sesuatu yang kau lihat tidak ada lagi pertolongan. Tetapi jangan putus asa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat berdoa kepada Tuhan, pergunakan perisai iman, engkau datang berdoa kepada Tuhan, engkau perkatakan perkataan iman, bertindak dengan iman, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, di sini saya angkat adalah godaan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Iblis pakai kelemahan daging kita untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan engkau, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Yesus dalam pencobaan di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 pencobaan. Mengubah roti, iblis menggoda Yesus di tengah-tengah dia lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Dia tahu kebutuhan daging, yaitu lapar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nafsu manusia pada waktu lapar apa? Mau makan.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah pada waktu dia dibawa di bumbungan bait Allah. Ego manusia diangkat. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau hebat, kalau engkau benar-benar bisa, tunjukkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, terkadang ego kita, harga dirimu diminta untuk engkau pertahankan. Tunjukkan kalau engkau anak Allah. Tunjukkan mana, jatuhkan dirimu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus belajar ini seperti Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana juga iblis menunjukkan segala kekayaan dunia, kemegahan manusia dunia, segala kemuliaan dunia. Kalau engkau sujud menyembah aku akan memberikan ini kepadamu. Manusia bisa tergoda oleh karena kekayaan. Tidak sedikit orang tinggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Tidak sedikit orang tinggalkan Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya karena apa? Hanya karena kekayaan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka begitu mudah diserang oleh apa? Panah api dari si jahat. Begitu mudah mereka tinggalkan Tuhan hanya oleh materi, hanya oleh hal yang sementara, sesuatu yang fana. Pikiran mereka begitu pendek. Mereka berpikir bahwa hidup yang sementara, yang 70 tahun, 80 tahun, itu adalah kehidupan yang panjang. Mereka tidak tahu bahwa hidup sesudah kematian adalah hidup bukan cuma 1000 tahun, bukan cuma 2000 tahun, 1.000.000 tahun. Itu adalah waktu yang kekal, saudara. Mereka membuang waktu yang begitu berharga, membuang Tuhan, meninggalkan Tuhan, hanya oleh karena apa? Kekayaan dan jabatan. Sangat begitu tragis dan mengerikan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya perisai iman, tidak punya pertahanan dalam diri mereka. Begitu mudah mereka dikalahkan, dilucuti dan dihancurkan, saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya oleh karena hal yang sementara. Kemudian yang keempat, panah api dari si jahat itu bisa berupa kekecewaan. Nah, kita harus hati-hati dengan kekecewaan ini, saudara. Awalnya engkau mudah, mungkin kekecewaan itu akan membawa kepada kemarahan, kebencian, sakit hati, dan akar pahit. Kalau kita nggak punya perisai iman, begitu mudah, saudara, musuh melemparkan panah api untuk menghancurkan hati saudara. Makanya dalam Ibrani pasal 12, 14 dan 15, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita harus jaga hati kita. Di dalam engkau bersosialisasi, di mana engkau bekerja, saudara, entah di kantor, di mana saja, bisa terjadi konflik. Orang bisa salah bercanda, salah bicara, dan engkau bisa kecewa terhadap orang tersebut. Kalau engkau nggak punya perisai iman, hanya karena kekecewaan itu bisa menimbulkan kemarahan yang panjang, bisa menimbulkan sakit hati kepada orang tersebut. Kalau sudah sakit hati, saudara, ini bahaya. Engkau bisa akar pahit, dan itu menyebabkan engkau terikat.
Kalau sudah terikat, sudah begitu sukar, seseorang bisa melepaskan pengampunan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 6, kemudian Lukas 7 ayat 23. Ayatnya sama, bunyinya sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Di dalam segala keadaan gunakan perisai iman, supaya pada waktu temanmu bicara, rekanmu salah ini, salah itu, berbuat ini, berbuat itu, engkau tidak mudah kecewa. Engkau tidak mudah marah. Engkau tidak mudah sakit hati. Engkau tidak mudah menyimpan kepahitan. Engkau tidak mudah menyimpan akar pahit dalam dirimu. Kalau itu terjadi, itu sangat mengerikan. Nah, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang kecewa, saudara, Yesus pun itu ditolak. No, jangankan manusia, Yesus saja ditolak. Karena kenapa? Akar pahit telah menguasai hidup seseorang. Ini sangat berbahaya. Makanya di dalam segala keadaan, engkau mau di mana, engkau bergaul dengan siapa saja, komunikasi dengan siapa saja, engkau mudah mengalami konflik oleh karena perkataan orang, oleh karena tindakan orang, oleh karena perbuatan orang. Saya mau katakan saat ini, gunakan perisai iman. Pada waktu kata-kata yang tidak pantas keluar dan menyakiti hatimu, tidak akan tembus di dalam hatimu, merusak hatimu. Pada waktu ada kata-kata yang melukai dirimu, perisai iman akan melindungi engkau. Engkau terhindar dari kepahitan. Engkau terhindar, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari kemarahan yang terus menerus. Firman Tuhan berkata, kita boleh marah, tapi sampai matahari terbit, jangan biarkan sebelum padam amarahmu. Yang tidak bisa adalah pada waktu kita biarkan kemarahan itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, ini pekerjaan dari si jahat. Begitu liciknya dia. Hanya hal yang sepele, seseorang bisa kehilangan keselamatan yang kekal, bisa kehilangan sorga. Hanya karena apa, saudara? Kebencian. Kebencian dari mana? Dari masalah konflik yang engkau alami dalam kehidupan sehari-hari. Kebencian dari mana? Hanya oleh karena engkau kecewa kepada kemarahan perbuatan oleh orang lain. Kebencian dari mana? Hanya hal yang sepele sebenarnya. Karena engkau tidak bisa jaga hati. Mengapa engkau tidak bisa jaga hati? Engkau tidak punya perisai iman di dalam dirimu. Kita harus hati-hati, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat engkau tersandung. Engkau lihat orang lain, kalau engkau lihat dia dan menimbulkan kebencian, menimbulkan sakit hati, menimbulkan amarah. Hari ini engkau lihat dia masih sakit hati, besok ketemu dia masih sakit hati, lusa ketemu dia masih ada sakit hati, selanjutnya ketemu dia masih ada sakit hati. Hati-hati, saudara. Terus ada kebencian, selanjutnya ada kebencian. Saya mau mengatakan, saudara, kalau engkau mati pasti tidak masuk surga. Pasti, saudara. Pasti engkau binasa untuk hidup selamanya. Mengapa? Firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa membenci saudaranya, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Identiknya sama dengan seorang pembunuh. Jadi firman Tuhan berkata, di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita bisa membenci seseorang cuma hal yang sepele, saudara. Orang itu bisa cuma salah bicara, cuma salah bercanda, sekali lagi itu bisa tersimpan di memori dan hati dan pikiran saudara, tertanam, dan iblis membakar hatimu untuk terus engkau kecewa, terus engkau marah, terus engkau menyimpan kepahitan. Engkau harus dibebaskan
untuk hal itu. Saya juga pernah alami seperti itu. Hal yang sudah lama, sudah SMP, cuma SMP saya alami. Saya pernah saksikan kepada saudara, SMP. Sampai saya sekolah Alkitab, mengingat orang tersebut menimbulkan kemarahan, sakit hati, ingin membalas perbuatan yang dilakukan. Waktu itu saudara, saya melepaskan diri. Pada waktu saya berdoa, di dalam hadirat Tuhan, saya mendoakan dia dan melepaskan roh pengampunan. Melepaskan roh pengampunan. Sebagaimana Yesus mati untuk hidup saya. Dia tersalib di Kalvari, menderita, mengampuni segala kesalahan saya. Saya juga harus lakukan terhadap orang tersebut. Dan saya mendapatkan kemenangan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah marah. Jangan mudah simpan akar pahit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu hanya akan merusak kehidupanmu. Pakailah perisai iman. Yang terakhir di sini saya angkat yaitu ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan ada ketakutan dalam dirimu. Untuk engkau hadapi hari-hari ke depan, masa depanmu, jangan ada ketakutan. Engkau lihat bagaimana kondisi ekonomi, usaha, pekerjaanmu, jangan ada ketakutan. Engkau menjalani hari-harimu, bagaimana sakit penyakit yang sedang engkau hadapi. Saya mau katakan jangan ada ketakutan. Engkau perkatakan perkataan iman. Doakan masalahmu kepada Tuhan, bertindak dengan iman. Iblis menanamkan roh ketakutan dalam diri manusia, supaya engkau takut menghadapi masa depanmu. Engkau takut menghadapi situasi yang ada. Memberikan kebimbangan, supaya engkau cemas, was-was dengan kondisi yang ada. Terus mendatangkan kekhawatiran, terus dalam hidupmu. Ketakutan akan menimpa hidupmu. Walaupun sebenarnya apa yang engkau takutkan itu belum terjadi. Tetapi hidupmu telah dipenuhi dengan kekhawatiran. Engkau menjalani hidupmu dengan stres, bahkan ada yang depresi. Kepada apa? Masalah yang belum terjadi. Masalah yang sebenarnya bisa engkau atasi. Tapi iblis menanamkan roh ketakutan, supaya engkau takut menghadapi hari-harimu ke depan. Saya mau katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidupmu. Amin, saudara. Sekali lagi, di dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Dalam kondisi apapun juga, di mana engkau pergi, di mana engkau berada, perisai iman ini akan menjaga hidupmu. Tidak mudah sesuatu yang merusak hatimu, kata-kata yang merusak hatimu, hal-hal yang tidak baik masuk, disampaikan oleh orang. Engkau punya perisai. Ada perisai, ada perisai, ada perisai yang menjaga hidupmu. Orang sampaikan ini dan itu, tidak mudah engkau terima, tidak mudah masuk dalam hatimu, tidak mudah mempengaruhi hatimu, tidak mudah mempengaruhi pikiranmu. Ada perisai yang melindungi engkau. Terus pakai perisai iman untuk kita jalani hari-hari kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus.